Nah, jadi untuk pertanyaan utama misalkan sampai sejauh mana setiap aktivitas dibagi-bagi lagi dalam pekerjaan yang terpisah. Nah, ini ada yang namanya work specialization. Jadi namanya juga sudah work specialization ya. Jadi spesialisasi pekerjaan. Jadi dipisah-pisah pekerjaannya supaya tidak tercampur aduk gitu ya. Terus juga kalau misalkan ada pekerjaan yang dimasukkan dalam satu kelompok, itu namanya departmentalization. Misalkan ada bagian departemen keuangan, misalnya di dalamnya ada bagian accounting, auditing, terus juga ada bagian-bagian lain. Terus pada siapa seseorang atau sebuah kelompok melapor, misalkan itu namanya chain of command ataupun rantai komando. Rantai, kalau misalkan tadi seperti saya bilang kalau garisnya putus-putus, koordinasi berarti chain of coordination. Nah, terus ada seberapa banyak individu yang bisa diarahkan, diawasi secara efisien dan efektif. Ada yang namanya span of control. Jadi berapa orang yang dibutuhkan gitu. Kita bisa memprediksikan ya. Selanjutnya ada yang namanya centralization dan decentralization. Sentralisasi adalah pemusatan ya. Kalau misalkan desentralisasi ataupun decentralization itu adalah memberikan wewenang kepada di bawah untuk membuat keputusan gitu ya. Jadi cenderung kemanakah bentuk otoritas mengambil keputusan? Apakah tersentralisasi misalkan di top manager saja, atau tiap-tiap bidang punya wewenang untuk memutuskan sendiri? Nah, selanjutnya, sampai sejauh mana organisasi menetapkan aturan dan regulasi untuk mengarahkan pegawai dan manajer? Ini ada yang namanya formalisasi. Jadi ada hierarki yang jelas, misalkan ada pegawai, ada staff manager, ada manajer dan lain sebagainya. Jadi supaya mereka bisa diterapkan juga yang namanya reward and punishment. Reward itu adalah, ada yang tahu reward? Reward itu adalah imbalan, punishment itu adalah hukuman. Jadi imbalan misalkan bagi yang rajin ada promosi, naik pangkat, ada bonus dan lain sebagainya gitu ya. Kalau punishment atau hukuman biasanya mungkin kalau misalkan ada yang sering telat masuk kerja, ya berarti yang pertama dikasih peringatan lewat ucapan. Kalau dua nanti mungkin ada peringatan tertulis pertama, kedua dan lain sebagainya. Itu ada aturannya ya. Oke. Selanjutnya ini sudah halaman 7. Work specialization, departmentalization, chain of command, span of control, sentralisasi, desentralisasi, formalisasi. Selanjutnya, bagaimana kita menyusun dan menentukan struktur organisasi? Ada pertanyaan sampai saat ini? Nggak ada ya. Kita lanjutkan saja. Jadi menyusun dan menentukan struktur organisasi biasanya berbentuk bagan gitu ya. Ada bagan itu berbentuk skema seperti yang saya gambarkan tadi di depan. Misalkan ada bentuk kotak seperti ini. Bentuknya sih bebas saja. Tapi yang jelas ada hierarki atau tingkatan-tingkatan. Mohon maaf nih, jadi saya belum melengkapi dengan pensil mouse, jadi agak susah, jadi masih pakai mouse biasa. Jadi contoh, silahkan lihat di halaman 318 di gambar 35, contoh bagan organisasi. Di situ ada direktur utama, ada manajer SDM, ada manajer administrasi dan keuangan, ada manajer produksi, ada manajer pemasaran dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi sifat organisasi itu ada yang namanya organisasi yang formal dan informal gitu ya. Jadi yang formal itu yang seperti apa? Jadi organisasi yang formal, organisasi di mana aktivitas seseorang itu dikoordinasi secara sadar. Jadi formal ini menghadirkan interaksi otoritas yang tegas, terus juga ada hubungan struktural.
Jadi komando biasanya, organisasi formal biasanya posisi dan tanggung jawab pekerjaan gitu ya, juga bisa dilahirkan dari komunikasi, terus juga bersama-sama mempunyai satu tujuan. Biasanya mereka ada beberapa hal, misalkan satu kesatuan tugas karena struktur organisasi yang efektif, terus juga ada prinsip efisiensi karena struktur organisasi yang efisien dan apabila memudahkan pencapaian tujuan. Artinya memang biasanya lebih murah biayanya ya. Biasanya kalau misalkan dalam organisasi-organisasi yang formal ini, biasanya mereka mempunyai sedikit kekakuan ya. Ada hal-hal yang mungkin sedikit sifatnya kaku gitu. Kalau informal, biasanya gabungan aktivitas pribadi tanpa tujuan untuk bergabung secara sadar gitu ya. Jadi biasanya mereka akan ya mungkin hanya membentuk pola-pola saja, jadi tidak membentuk struktur gitu ya. Jadi hanya kumpulan-kumpulan saja. Jadi kumpulan-kumpulan, yaudah kita berkumpul saja deh gitu ya. Terus yang penting kita ngobrol-ngobrol dan sebagainya gitu ya. Cair aja. Jadi tujuannya belum bisa seformal yang formal, organisasi formal tadi. Jadi tidak sesolid gitu, sesolid organisasi formal tadi. Jadi dalam hal ini bahwa memang karyawan sering mengembangkan nilai-nilai kesetiakawanan. Jadi sering berbincang tentang topik yang diminati dan sebagainya. Kalau di formal tadi kan lebih kaku ya, bermasalah yang kerja dan sebagainya. Kalau misalkan yang informal ini lebih santai gitu ya, lebih terbuka. Terus teman-teman semuanya, ada yang namanya 3 komponen inti di dalam struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ini mempunyai 3 komponen inti. Yang pertama adalah formal reporting relationship ataupun alur pelaporan. Terus juga ada grouping together task ataupun nugasan kelompok. Terus ada namanya design of system ataupun rancangan sistem. Jadi formal reporting relationship ini merupakan desain dari formal reporting. Ada semacam tingkatan-tingkatan gitu ya. Hierarki itu namanya tingkatan-tingkatan. Terus ada span of control dari manager, terus juga supervisor. Ada kontrol dari tiap-tiap bagian yang bertanggung jawab. Terus juga ada grouping together. Jadi ada satu departemen ke departemen lain ini dikelompokkan dan menjadi total keseluruhan gitu ya. Jadi tiap-tiap kelompok tersebut membuat yang namanya garis koordinasi. Terus selanjutnya ada design of system, struktur perorganisasi yang mencakup desain sistem untuk menjamin efektivitas komunikasi serta koordinasi serta integrasi. Itu biasanya diawali dari hubungan antar departemen. Jadi kelompok 1 dan 2, jadi kelompok 1 dan 2 itu adalah formal reporting dan grouping together. Itu biasanya menekankan pembahasan mengenai organisasi vertikal. Dan komponen yang ketiga atau kelompok yang ketiga biasanya menekankan pada organisasi yang horizontal gitu ya. Jadi horizontal, vertikal itu kemana? Vertikal itu apa? Ya, vertikal itu ke atas. Kalau horizontal atas ke bawah, betul. Jadi vertikal. Horizontal itu samping, kanan, kiri dan sebagainya. Pokoknya mengarah jadi hitungannya panjang dan tinggi ya. Jadi kalau misalkan vertikal ke tinggi, kalau ke horizontal itu nanti kaitannya dengan panjang. Bisa mendatar juga ya, ke kiri dan ke kanan gitu. Coba dilihat tentang spesialisasi tugas ya. Jadi vertical organization difokuskan pada efisiensi. Jadi ciri-ciri yang dominan diantaranya spesialisasi tugas.